كريم بألف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه sallallahu alaihi wasallam. Ia nasabah bahawa mawanginya mempoin-poin Ifan masih dan dia bambas salamat taqwa buatlah kemasikinan dia bambas salamati Andrangi apa barakati masalul pengurung ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولما تم من حمله شقان على نشر الأقوال التوحية لن يرد سكونة بكن نبت صلى الله عليه وسلم لقول بسكنك آدم سوي توفي من مدينة منورة أبو عبد الله ليلة الأرض مسلكم الله تعالى أنبنا ليسن عبد الله بمدينة وكان قد اجتاز بإخوانه بني علي من طائفة النجمية رواية غير عبد الله بولان أمرني بجنادي ولرجل من السوق الجريم ولما تم من حمل على راجل صدوش قبليا ننيا وتسقنا تنفك النبي صلى الله عليه وسلم تربك وفتر ما يبين رتوى سباب لنا وأخذها النخاد فولدت صلى الله عليه وسلم نورا يتلالى سلام Agana boleh diritu siti aminan muribakan Agana jajian diritu Nabi sallallahu alaihi wasallam Riga amkana mattafata jannah jarillah. Kami himbau kepada anggota agar kiranya menjemput yang kita muliakan Gus Mahmud Al-Hasan sambil nanti kita berdiri mahadul qiyam menjemput beliau di tengah-tengah kita sini. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika أنت الشمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إيسير وغابي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك
alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Hadirin kalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir mengikuti acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Salam dan taslim tanpa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai Nabi membawa rahmatan lil alamin kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Camat Pituliase, yang kami hormati Bapak Kapolsek Pituliase, yang kami hormati Bapak anggota Dewan DPRD Kabupaten Sidrap, dalam hal ini insya Allah akan dilantik Amin Tanisaka SE. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lebih khusus kepada pembawa hikmah Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang kudus Mahmud dari pengasuh pondok pesantren dari Rembur. Pertama-tama saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa tentu pada kesempatan ini kita merasa bersyukur sekali dan berbangga sekali pada kesempatan ini untuk pertama kalinya kita melaksanakan Maulid semeriah ini. Ya, olehnya itu kepada kita semua yang hadir, mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua pada kesempatan ini, sehingga kita diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini. Tentu pada kesempatan ini tak kalah pentingnya selain kehadiran Gus Dur Mahmud dari Pondok Pesantren Pondok, yang lebih khusus juga karena yang kita hormati di daerah kita ini Bapak Camat dan Kapolsek serta anggota Dewan serta semua tokoh masyarakat serta staf desa dan BPD bersama bangsa kita hadir menemani kita bersama di tempat ini. Begitu juga dengan semua masyarakat dari baik desa degradasi maupun dari luar desa degradasi. Oleh itu kami selaku penitia sekaligus selaku pemerintah desa degradasi menyampaikan dan mengaturkan banyak terima kasih atas kehadiran di tempat ini, dan terlebih kepada semua masyarakat yang telah berpartisipasi untuk membawa telur di tempat ini. Kita melihat bahwa perkembangan dari tahun ke tahun di desa degradasi ini setiap kali dilaksanakan peringatan Maulid, alhamdulillah sangat banyak bertambah. Tentu ini patut kita syukuri. Terutama kita melihat ini hiasan telur semakin tahun semakin hiasannya semakin bertambah. Saya sempat tadi menoleh ada beberapa telur ini dihiasi, bahkan ada ini dikreasi dari tempat sampah yang sudah dibuat itu seperti dari PD. Ini suatu hal yang saya luar biasa. Persatuan Bulu Tangkis dia sempat menyumbangkan, dia masih tubuh, dia bertangkis ini, dia masih bulu tangkis ini untuk ditempati telur. Ya, apalagi kita putar untuk dari itu semua ada oleh itu bapak-bapak, ibu-ibu, tentu dari sekian banyaknya telur yang ditampilkan kami dari penitia telah melihat langsung ada beberapa yang sudah ditampilkan. Tentu bukan tampil bagi kisah-kisah lah, penitia akan menyiapkan hadiah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa dari panitia nanti sama panitia pembangunan kita berjelas atau Pak Isa. Ya. Oleh itu para bapak ibu, tidak banyak yang saya ingin sampaikan dengan ini sekitar bekas waktu, bahkan sambutan ini
kita cuma kasih kesempatan cuma satu bulan, yaitu bacaan tadi kami sudah berdiskusi dengan Bapak Kapolsek bagaimana kemarin Pak Kapolsek memberikan yang cukup bacaan. Ya, karena kita mendengarkan langsung ini hikmah poin pada saat ini. Demikian perkataan dari saya, sekali lagi kami menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada kita semua. Lebih daripada mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum saya ingin menyampaikan kepada seluruh jemaat, terutama jemaat dari luar Kabupaten Sidrap, bahwa Sidrap itu khususnya generasi terkenal dikarenakan di Kabupaten Sidrap itu pernah juara 1 sampai juara 4 lomba makan telur jadi ya pernah kita kembali juara 1 sampai juara 4 dia semua yang menang. Jadi makanya saya belum selesai telurnya sudah habis ya, tapi jangan dulu ya, karena ini ada hikmah yang kita tunggu dulu. Demikian sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak secara bersama sambutan Bapak Camat Pituriasa. Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin Rasulullah. Yang kami hormati, kami banggakan, kami muliakan kami selaku hikmah maulid. Kita doakan beliau sehat-sehat selalu, panjang umur, dan kita doakan dia menjalankan agama Islam yang baik kepada seluruh umat manusia. Saya akan hormati Bapak Kapolsek Pituriasa dan bersama beliau, dan ini adalah Kapolsek baru dilatih lebih 1 bulan. Jadi kalau Bapak bincang ini ya mempunyai power lagi yang baru sudah dicas untuk menghadapi dan yang kami hormati Bapak Kepala Desa di Ariase. Terima kasih Pak Desa undangannya. Insya Allah karena kalau Pak Desa mengundang kita pasti dalam acara maulid ini saya bersyukur diundang. Karena selain dapat telur, dapat apa lagi? Ada kue, berasa, dan lebih utama hikmahnya nanti. Dan yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid serta anggota, dan yang kami hormati para tokoh agama, para tokoh masyarakat, juga kami hormati para ketua BKND serta jabatan kita terlibat hadir, dan juga serta anggota. Dan juga kami hormati anak-anak sekalian. Kalau anak-anak itu semuanya tenang ya, insya Allah dapat semua telur, polisi dan telur. Anak semua kebagian. Bapak Ibu hadirin undangan yang tidak sempat saya sebut satu persatu yang juga sama saya. Marilah kita senantiasa tak henti membacakan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas limpahan dan rahmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita hadir bersama-sama di tempat ini untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam agar pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebagai teladan bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sama saya hormati, saya syukur dan bangga atas kehadiran kita semua. Lebih lagi
Bapak, Ibu, khusus bawa Hikmah Maulid jauh-jauh datang dari Jawa ke Sulawesi, khususnya di desa kita ini, yang tentunya nanti kita diberikan perjalanan kita kembali ke Selat ke perjalanan kami mudah-mudahan kita itu saling sayang, saling mencintai, saling mengenali. Dan tentu kehadiran beliau, kehadiran kita semua yang melakukan suatu kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan berkah daripada kejadian pada hari ini. Oleh karena itu, tentu dalam peringatan Maulid ini Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa kita bukan hanya mengingat kelahiran Nabi, tapi kita ingin bagaimana kita mengamalkan ajaran beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dari itu akhlak yang mulia, ya, terus bagaimana teladan beliau dalam bersikap, dan juga bagaimana bisa dan mampu menyebarkan kebaikan-kebaikan atau fadilah dalam kehidupan. Inilah jalan kita untuk kita dan kita satu ini. Jadi ibu-ibu, mohon maaf ya, kita supaya lebih kita tenang mendengarkan. Kalau kita ya, ini dalam suatu keadilan, ibu, kalau kita berbicara dengan apa, kita tidak apa-apa. Kalau sunnah Nabi yang paling kita kesel itu adalah apa? Kalau kita kesel, kalau mau menikah 2 kali, lebih dari 3 kali, jadi fokus nggak bu? Laki-laki tidak senang. Mungkin ada lagi perempuannya. Kadang perempuan kalau mau cari surganya banyak jalan lain masuk surga Pak. Jadi sebenarnya kita laki-laki satu saja susah. Mau adil, mau yang baik susah sekali. Kita laki-laki Indonesia cuma kita terangan-angan. Kita terangan-angan, tapi buktinya nyatanya tidak. Ya, makanya kita agak senang cuma angan-angan saja. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan di peringatan Maulid ini kita mendapat hikmah dan peringatan Maulid ini bagaimana akhlak kita untuk kita teladani. Kita berbuat suatu kebaikan, keadilan agar kehidupan kita dalam bermasyarakat akan lebih aman, nyaman, dan damai. Itu harapan kita. Dan juga perlu disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa tidak lama lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan pemilihan bupati dan wakil bupati. Dan ini adalah pesta demokrasi yang harus kita laksanakan. Oleh itu saya berharap kepada kita semua, masyarakat yang berada di desa Bidariasa dan sekitarnya, karena kita ini adalah wajib menentukan suatu pilihan. Akan tetapi juga menentukan pilihan, kita tetap jaga keamanan. Kita tetap saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Karena kita nanti tidak pilihan, tapi kita tetap sama, kita berjalan. Kita tetap mentaati aturan-aturan. Kita taati proses prosedur dalam kegiatan pemilihan ini. Jadi bisa berjalan dengan aman dan damai. Dan juga perlu sampaikan kepada Bapak Ibu, tadi saya kritik sebelum saya berangkat kalau berangkat, karena kalau pajak bumi ya, kalau pajak bumi tadi kita bahas. Ini masih rendah, saya sengaja juga. Ini karena kewajibannya masyarakat yang punya tanah, punya sawah, punya ladang. Jadi
Kalau membayar pajak kan beri rakyat untuk rakyat. Semua pembangunan berasal dari uang rakyat. Ya, kita buka-buka lembaga-lembaga sempat ada yang belum bayar pajaknya ya. Mulai sekarang, alhamdulillah paling kuat ya kita terapkan infak dan sedekahnya. Itu penting. Sebentar keluarkan infak dan sedekah. Karena kalau kita menyimpan ya miskinkan oleh Allah. Jadi ya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini tetap diberikan nikmat kesehatan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, wabil khusus para ulama, para ustadz, Bapak Jamat yang saya hormati, begitu juga Pak Kapolres yang baru dilantik, masih chestnya masih semangat. Masya Allah. Dan seluruh hadirin hadirat yang berbahagia, semoga majelis kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab barakah dan masuk dalam catatan amal kebaikan kita. Amin Allahumma. Allah berfirman, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat baik walaupun hanya sebiji zarrah kebaikan, akan tampak hasilnya pada hari kiamat. Nah, pada siang hari ini kita mengumpulkan banyak sekali kebaikan. Kebaikan datang ke masjid, itu satu kebaikan tersendiri. Kebaikan kumpul-kumpul bersama orang Islam, satu kebaikan tersendiri. Mendengarkan ceramah agama, satu kebaikan tersendiri. Kemudian infak, ya, kita masang banyak telur-telur di sini, ini juga bagian dari kebaikan tersendiri. Insya Allah yang infak telur pahalanya akan tampak di akhirat. Nah, kalau yang rebutan telur belum tentu tampak pahalanya di akhirat. Apalagi belum mulai waktunya rebutan sudah direbut duluan. Masya Allah. Kemudian kita bergembira dengan kelahiran Nabi, ini kebaikan tersendiri. Maka semakin meriah acara kita pada hari ini, insya Allah semakin banyak pahala kita pada hari kiamat. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada makhluk di dunia ini yang lebih berjasa kepada kita melebihi yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasanya tidak terhingga. Seandainya ada orang ini berjasa kepada kita, memberi kita satu bungkus nasi yang enak, maka kita akan berterima kasih kepadanya, mengingat-ingat jasanya. Tapi namanya itu bungkus nasi ya, 3 hari kemudian biasanya lupa. Kalau ada orang memberi mobil pada kita, wah, kita akan lebih ingat lagi. Lagi mobilnya Alphard baru gitu, wah, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, selagi belum ganti model masih ingat terus. Nanti kalau ganti model terbaru lagi ya mulai lupa lagi.
Tapi kalau kita ini diberi rumah, ya, satu rumah yang lengkap, bukan hanya rumah, isinya rumah pun ada. Tukang masaknya ada, istrinya pun ada. Masya Allah. Dan sebagaimana kata Pak Camat tadi, orang Indonesia ini cuma bisa berangan-angan. Nah, pengennya itu, para laki-laki itu kalau ngomong, ya itu kalau 2, 3 itu enak. Kalau di luar tadi, begitu masuk rumah langsung hilang semua gagahnya. Jadi polisi bisa gagah ini kalau di kantor. Sama istri, langsung istri jadi Kapolri. Bupati bisa gagah. Di luar. Nah, kalau di rumah istrinya lebih gagah lagi. Masya Allah. Kalau ada orang ini memberikan kepada kita rumah, wah kita akan lebih ingat lagi, lebih lama lagi. Mungkin sampai mati kita gak akan lupa. Nah, baginda Nabi ini bukan memberi sesuap nasi, bukan memberi mobil, bukan memberi rumah. Nabi memberikan kepada kita surga. Maka sudah sepantasnya kita ini banyak mengingat-ingat beliau, bersyukur dengan hadirnya beliau dengan bentuk membaca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ini kelihatannya ringan diucapkan, mudah dikerjakan. Tetapi salawat ini pahalanya begitu besar, menjadikan kita ini dikenal Nabi. Kira-kira orang Sidrap ini pengen dikenal Nabi atau tidak? Pengen dikenal Nabi atau tidak? Pengen dapat syafaat Nabi atau tidak? Ya, maka kalian pengen dapat syafaat Nabi, pengen dikenal Nabi, banyak baca salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekaligus di antara amalan biar dapat syafaat adalah baca doa setelah azan. Jadi lowongan biar dapat syafaat Nabi itu baca doa setelah azan. Selain ada amalan yang sangat besar, yaitu ziarah makamnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat ini di Indonesia ini termasuk provinsi yang paling banyak berangkat haji, berangkat umroh ini ya di Sulsel ini. Antriannya sampai 40 tahun. Lahir ya, daftar sampai 40 tahun baru berangkat. Ini menunjukkan orang Sulawesi Selatan ini begitu cinta kepada Nabi. Kalau kita ini cinta kepada Nabi di dunia, rindu kepada Nabi di dunia, artinya Nabi itu juga rindu kepada kita. Karena hubungan antara umat dengan Nabinya itu, kata para ulama, seperti hubungan timbal balik, seperti magnet. Kalau kita ini tertarik untuk datang ke Mekah Madinah, artinya Nabi juga tertarik untuk berjumpa dengan kita. Ya, kalau kita ini kok tawaran umroh nggak semangat, tawari haji nggak semangat, nah ini tanda-tandanya Nabi juga kurang semangat lihat kita. Masya Allah. Maka dalam Maulid ini kita jadi ingat bahwa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul orang yang paling hebat di dunia ini. Tidak ada orang yang kelahirannya diingat-ingat, dibikin ultah terus, padahal wafatnya sudah 1400 tahun nggak ada. Presiden manapun nggak ada begitu, raja manapun nggak ada begitu, artis manapun nggak ada begitu. Kita ini kenal Nabi juga tidak, pernah ketemu juga tidak, tapi kalau Maulid semangat terus, Masya Allah. Jadi menunjukkan Nabi tokoh yang paling berpengaruh di seluruh dunia sampai sekarang. Padahal kalau kita ini datang Maulid, zahirnya yang tampak itu kita perlu meluangkan waktu. Kita meninggalkan pekerjaan kita perlu bayar bensin, kita perlu bikin ini macam-macam barang-barang di sini. Panitia juga mengeluarkan uang begitu banyak. Tapi semua orang sukarela mengeluarkan itu semua, bersuka cita karena hebatnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau ulang tahunnya kebanyakan orang kan bikin-bikin sendiri, ditiup-tiup sendiri, terus nangis-nangis sendiri, kadang-kadang yang lain. Nah, tapi kalau ulang tahunnya Nabi ini Masya Allah, seluruh dunia bergembira. Maka kalau ada orang kok ada maulid tidak bergembira, nah ini perlu dipertanyakan keimanannya. Apalagi kalau ngakunya ustadz, ngakunya ulama, lihat maulid gak suka, nah ini ulamanya kurang pas nih jadi ulama. Maka dulu diceritakan setan itu seumur hidupnya nangis cuma sekali. Nangisnya kapan? Dia nangis ketika hari kelahirannya Nabi, dia sedih. Maka kalau orang melihat maulid kok nangis, cucunya setan. Ini orang kalau lihat maulid kok sedih, cucunya setan ini. Ini berarti dia ada hubungan khusus dengan setan atau hubungan gelap dengan setan. Nah, karena kok bisa sama? Ini maulid ini umat Islam seluruh dunia gembira, kok dia susah? Nggak boleh, ini begini, ini begini. Nah, ini menunjukkan ini temannya setan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan maulid kita tahu bahwa Nabi orang paling berjasa kepada kita. Dengan maulid kita tahu Nabi orang paling terkenal seluruh dunia. Bahkan orang yang enggak Islam pun tahu Nabi itu siapa. Orang yang tidak Islam tahu Nabi Muhammad ini waktunya maulid, itu seluruh dunia tahu ini waktunya maulid. Di kalender seluruh dunia sudah tertanggal. Tanggalnya maulid ada. Dan di hari maulid ini sudah sepantasnya untuk kita ini lebih mendekatkan diri dengan ajarannya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Nabi kita wujudkan. Bagaimana cara hidup Nabi kita praktekkan, arahan-arahan Nabi kita wujudkan. Masya Allah. Nabi mengarahkan, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dia memerintahkan untuk kita taat kepada Allah, taat kepada utusannya Allah, dan kemudian juga taat kepada pemerintah yang ada. Karena pemerintah itu walaupun bagaimanapun tetap saja mereka sudah banyak sekali berguna untuk kita. Kita tinggal diam saja, jalan sudah ada yang bikinkan, listrik sudah ada yang nata, keamanannya sudah ditata, Masya Allah. Walaupun ada pemerintah yang jelek, itu oknum. Di mana-mana ada yang jelek, di seluruh dunia ini ada orang jelek. Bahkan di masjid pun ada orang yang ke masjid malah nyuri kotak amal juga ada. Ini yang lain pada pengen ngisi kotak amal, dia malah nyuri kotak amal. Bahkan sound system pun pernah dicuri. Nah, di Jawa sana ada cerita sound system itu dicuri sama maling. Masya Allah. Jadi kita sangat mendukung bagaimana kegiatan-kegiatan yang baik-baik itu kita dukung. Walaupun ada di sini mungkin tanggal 7 November nanti mungkin ada pesta demokrasi, ya kita juga menggunakan hak pilih kita. Pilihlah yang kira-kira hisabnya paling ringan di sisi Allah. Nah, sudah. Bukan yang duitnya paling berat, nah, tidak. Tapi yang kira-kira hisabnya itu paling ringan di sisi Allah. Kalau kita tidak menggunakan hak pilih kita, nanti akhirnya suara kita dipakai orang yang tidak benar. Akhirnya jadilah orang yang tidak benar, rusaklah umat ini sebab kita juga. Ini tidak sesuai dengan arahan Nabi. Masya Allah. Kita sesuaikan dengan arahan Nabi, akhlaknya Nabi kita praktekkan. Dan amalan Nabi yang paling beliau pentingkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sholat berjamaah. Maka para laki-laki yang hadir di sini, anak-anaknya juga kita ajak bagaimana menjaga sholat. Insya Allah semuanya menjaga sholat ini perkara yang paling dipentingkan dan sebenarnya paling mudah dikerjakan. Kalau kita lihat sholat ini cuma 5 menit saja. Nah, sholat zuhur 5 menit, sholat asar 5 menit, sholat maghrib 5 menit. Sehari cuma butuh 30 menit saja untuk sholat. Maka kalau orang nggak sholat, itu bukan sibuk, tetapi dia sombong, hamba Allah, dipanggil oleh Allah, nggak mau. Kita ini hamba Allah, dipanggil oleh Allah kok nggak mau nih, bahaya betul. Enggak amalan paling dasar yang wajib dikerjakan semua umat Islam
yang saking wajibnya. Ya, kalau nggak mampu berdiri, sholat duduk. Kalau nggak mampu duduk, sholat tidur miring. Kalau nggak mampu sholat tidur miring, sholat berbaring terlentang dengan menggerak-gerakkan kepalanya. Kalau kepalanya nggak bisa digerakkan lagi, dengan menggerakkan matanya. Kalau matanya pun sudah nggak bisa digerakkan lagi, dikerjakan sholat itu di otaknya saja. Kalau otaknya sudah nggak bisa dikerjakan lagi, baru disolatkan. Baru disolatkan sudah. Maka amalan sholat ini perlu dijaga oleh semua umat Islam, wabil khusus yang hadir di tempat ini. Banyak para ulama mengatakan, rugilah para laki-laki yang tidak ke masjid kecuali ketika disolatkan, dan rugilah para wanita yang tidak menutup aurat kecuali ketika sudah dikafani. Nah, mumpung masih bisa sholat sendiri, tidak perlu diantar di keranda, mari kita ke masjid. Mumpung masih bisa pakai kerudung sendiri, ini ibu-ibu ini, nah, kita pakai kerudung sendiri. Sebelum kerudungnya adalah kain kafan kita. Nah, kita di dunia ini cuma sebentar saja, yang sebentar sudah banyak berlalu. Nabi sudah menunggu kita di Telaga Kautsar. Ana qaratukum 'alal haud. Aku sudah menunggu kalian di Telaga Kautsar. Jadi kita ini orang semua ini, laki-lakinya, wanitanya, pejabatnya, rakyatnya, yang tua, yang muda, yang melarat, yang kaya, semuanya ditunggu Nabi di Telaga Kautsar. Bagaimana Nabi bisa mengenal kita? Nabi mengenal kita sesuai dengan basuhan air wudhu. Maka yang jarang-jarang wudhu di akhirat nanti nggak glowing. Kalau di akhirat nggak glowing, nanti nggak kelihatan ini siapa itu, termasuk bukan? Nah, kalau yang wajib wudhu, setiap sholat wudhu, kemudian batal wudhu lagi, nanti di dunia sudah bercahaya, di akhirat wajahnya seperti bulan purnama. Semoga kita masuk kita semua. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu inti dari Maulid. Bagaimana mendekatkan diri kepada Nabi, mengamalkan arahan-arahannya Nabi, serta menambah cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi ini perkara yang paling penting. Karena ada seorang datang kepada Nabi, ar-rajulu yuhibbul qauma wa lam ya'mal bi'amalihim. Ada orang itu begitu cinta kepada seseorang, tetapi begitu cinta dengan orang-orang soleh, tetapi amalnya nggak sama. Maka Nabi mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Orang bersama orang yang dicintai. Walaupun kita ini amalannya dengan para nabi jauh sekali, amalannya dengan sahabat jauh, amalannya dengan orang-orang soleh jauh, maka kita masih punya modal amalan teringat yang nggak perlu ngapa-ngapain. Apa itu? Cinta kepada Nabi dan orang-orang soleh. Kita diberi cinta oleh Allah. Nah, jadi cinta ini nggak perlu ngapa-ngapain. Duduk bisa sambil cinta. Nah, karena cinta dikenal dengan waktu dan tempat. Karena cinta itu tempatnya di hati. Sambil masak bisa cinta, sambil duduk di rumah bisa cinta, sambil tidur pun bisa cinta. Maka kalau kita nggak bisa amal yang berat-berat, minimal hati ini penuhi cinta kepada Nabi, penuhi cinta dengan orang-orang soleh. Harapannya kita akan dikumpulkan di sana, bisa duduk bersandingan dengan baginda Nabi. Amin Allahumma. Oh, sudah, kalau sudah duduk dengan Nabi, sudah hilang semua susah-susah di dunia ini sudah. Nah, dan pangkat tertinggi itu di akhirat. Maka dengan majelis maulid kita yang sudah panjang, ya, macam-macam amalan-amalan kita kerjakan di sini, kita tutup majelis kita dengan doa dulu. Kita doa, rebutannya setelah doa. Ya. Kita doa dulu, setelah doa baru bisa menikmati hidangan dan menikmati telur-telur yang ada. Karena di Sidrat tadi juara telur, nah, makan telur juaranya ini bahaya ini nanti. Kalau tengah-tengah doa ambil telur duluan, bahkan yang ceramah pun nggak kebagian telur pula. Ya, kita doa sama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami. Selesaikanlah masalah-masalah kami. Tunaikanlah hajat-hajat kami. Tutupilah aib-aib kami.
tutupilah cacat-cacat dalam kehidupan kami. Jangan Engkau permalukan kami ya Allah di dunia maupun di akhirat. Jangan Engkau permalukan kami di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, tunaikan hajat-hajat kami, mudahkan kami untuk menggapai cita-cita kami yang baik, urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya Allah, sembuhkanlah semua penyakit kami, yang zahir maupun yang batin. Ya Allah, bayarlah dan lunasilah hutang-hutang kami. Ya Allah, angkatlah derajat kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua iman yang sempurna, yakin yang mantap, akhlak dan budi pekerti yang baik, keturunan-keturunan yang saleh dan salihah, yang membantu kami dan membanggakan kami di dunia maupun di akhirat ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami semua yang hadir di majlis ini ya Allah, rezeki yang halal, yang mudah, yang banyak, yang segera, yang barakah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah teman-teman yang baik, yang membantu kami untuk taat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami semua dalam iman dan Islam, matikanlah kami semua dalam iman dan Islam. Ya Allah, terimalah majlis kami pada siang hari ini ya Allah. Ya Allah, berkailah kampung ini, berkailah orang-orang yang hadir di majlis ini, berkailah keturunan-keturunan kami, berkailah kampung kami, berkailah majlis kami, berkailah pejabat-pejabat kami, berkailah rakyat kami, berkailah semua orang di Indonesia ini ya Allah. Jadikanlah negara kami baldatun thayyibah, jadikanlah negara kami negara yang makmur, yang aman, yang menjadikan kami semua cinta pada keinginan Nabi, mengamalkan sunnah-sunnahnya, mempraktekkan ajarannya ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam iman dan Islam, matikanlah kami dalam iman dan Islam, wafatkanlah kami semua ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Jadikanlah akhir hayat kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tanpa ada ujian, tanpa ada rintangan, murni anugerahmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada ibu-ibu mohon, ibu-ibu mohon kerjasamanya, mohon diamankan anak-anak kita. Mohon kepada anakku semua, mohon kesabarannya. Insya Allah kita akan bagikan setelah selesai acara. Aja bentar lagi. Hadirin Bapak dan Ibu yang Jadi lanjut ke hadiah surprise. Laster keempat dengan nilai 255 hiasan telur atas nama Zahira Sakinah. Satu orang perwakilan dimohon ke depan. Selanjutnya dengan nilai 250 pemenang keempat yaitu Kedai Hafiz. Juara 3 yang tadi, juara 2 dengan nilai 265 hiasan telur atas nama Aulia Arash. Satu orang perwakilan dimohon ke depan. Kemudian juara 1 dengan nilai 280 jatuh kepada hiasan telur dengan nama Dusun 2 Biaryasi.
Lain untuk lomba hias telur kita pada hari ini. Hiasan telur atas nama Ikram Reski. Atau yang berikutnya. Nomor 85. Kelas 2 SD 1 Bila. Perwakilan kelas 2 SD 1 Bila. Saringan nomor 2 atas nama